Pengeringan merupakan suatu proses penguapan cairan pada bahan baku basah dengan pemberian panas. Pengeringan adalah operasi penting di dalam kimia pertanian, bioteknologi, makanan, polimer, keramik, farmasi, pulp dan kertas, pengolahan mineral, dan juga industri pengolahan kayu. Pengeringan berbagai bahan baku diperlukan untuk satu atau beberapa alasan. Contohnya adalah kebutuhan untuk mudah menangani padatan bebas mengalir, pengawetan dan penyimpanan, penurunan biaya transportasi, mencapai mutu yang diinginkan, dan lain sebagainya. Dalam banyak sekali proses pengeringan yang tidak benar bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kualitas produk dan karenanya produk tersebut tidak bisa dijual. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan praktikum drying. Yang pertama, tujuannya yaitu mampu menyebutkan dan menjelaskan cara kerja dari alat pengering atau alat drying. Tujuan yang kedua yaitu dapat menjelaskan variabel-variabel operasi dalam pengeringan. Lalu yang ketiga, diharapkan kita dapat mengoperasikan alat-alat dalam praktikum drying. Yang keempat, diharapkan kita dapat mengambil data-data percobaan dan dapat mengolahnya. Selanjutnya, yang kelima, dapat menentukan critical moisture content pada zat padat yang dikeringkan dalam alat pengering. Tujuan yang terakhir atau tujuan keenam, yaitu diharapkan kita dapat membuat grafik antara moisture content zat padat dengan kecepatan pengeringan. Lalu, manfaat dari praktikum drying ini yang pertama adalah manfaat yang pertama dapat mengetahui tray yang efektif pada pengeringan rak atau tray dryer. Yang kedua, dapat mengetahui waktu dan temperature pengeringan yang efisien. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Adelina Harahap. Selanjutnya saya akan membahas mengenai drying atau pengeringan. Dalam bahasa Inggris, kita sudah mengetahui artinya adalah pengeringan. Sedangkan menurut ilmiah, drying atau pengeringan itu adalah suatu operasi industri dilakukan pemisahan kandungan air di dalam satu bahan berupa padatan dengan menggunakan medium berupa udara atau gas yang dilewatkan pada bahan tersebut untuk mengurangi kadar air bahan tersebut. Biasanya drying ini merupakan salah satu operasi terakhir di tahap operasi terakhir di dalam industri. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin cepat. Di dalam drying ini juga dikenal dengan laju pengeringan. Laju pengeringan ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam proses pengeringan. Biasanya dilakukan dengan drying test. Drying test ini adalah moisture content bahan versus waktu pengeringan terhadap temperatur, humidity, dan proses pengeringan tetap. Kandungan air di dalam satu bahan akan menurun karena adanya pengeringan, dan kandungan air yang hilang akan semakin meningkat seiring bertambahnya waktu pengeringan. Di dalam laju pengeringan juga dikenal dengan kurva laju pengeringan, di mana ini menunjukkan hubungan antara laju pengeringan versus kandungan air pada bahan, di mana ada dua periode. Yang pertama adalah periode kecepatan pengering tetap, dan yang kedua adalah periode pengering menurun. Selanjutnya yaitu sorption isotom. Kurva sorption isotom adalah suatu hubungan antara kadar air dalam basis kering dengan kelembapan relatif atau aktivitas air pada suhu tertentu. Dalam kurva sorption isotom itu memiliki suatu ciri khas pada setiap bahan. Parameter yang menyatakan berapa banyak air yang ada dalam suatu padatan adalah kadar uap air atau X. Kadar uap air ini bisa dihindarkan dalam dua kondisi, yaitu pada basis kering dan basis basah. Untuk rasio antara berat air dibagi dan berat padatan kering yaitu rumusnya XBK, kemudian dalam basis basah yaitu XBB, kemudian hubungan antara XBK dan XBB yaitu XBK sama dengan XBB per 1 min XBB, atau XBB sama dengan XBK per 1 min XBK. Kemudian itu adalah kurva
sorption isotem yang menyatakan hubungan relatif humidity dengan moisture content. Halo, perkenalkan aku Rizky Anggini Putri akan mencoba menjelaskan tentang salah satu alat pengering yang digunakan dalam praktikum drying, yaitu pengering rak. Berikut merupakan contoh animasi dari tray dryer atau pengering rak, di mana pengering rak ini merupakan ruang isolasi tertutup, di mana rak untuk pengeringan akan ditempatkan pada bilik yang telah tersedia. Pengering rak ini digunakan untuk produk makanan, pengeringan produk farmasi, ataupun pengeringan produk kimia. Bahan akan ditempatkan pada rak tersebut dan kemudian akan dikeringkan. Dalam pengering rak, udara panas akan terus-menerus disirkulasikan. Pemanasan secara konveksi dilakukan untuk menghilangkan kelembapan dari padatan yang ditempatkan di rak. Kemudian untuk udara lembab akan dihilangkan sebagian. Berikut merupakan contoh animasi dari pengering rak, di mana udara dari luar akan ditarik oleh kipas yang kemudian akan melewati pemanas dan akan menjadi udara panas lalu disirkulasikan melalui kipas dengan kecepatan 2-5 meter per detik. Aliran turbulen untuk menurunkan tekanan uap parsial di atmosfer dan juga mengurangi ketebalan lapisan batas udara sehingga air akan terbawa bersama udara. Ketika air menguap dari permukaan, air akan berdifusi dari dalam padatan oleh gerakan kapiler. Fenomena ini terjadi dalam sekali lewat udara. Waktu kontak singkat dan jumlah air yang diambil dalam sekali jalan kecil. Oleh karena itu, udara yang dibuang di sekitar 80-90% disirkulasikan kembali melalui kipas. Dan ini adalah contoh produk yang dikeringkan setelah melalui proses pengeringan rak. Halo, saya Zafira Hatifah dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi-aplikasi dari proses pengeringan dalam industri. Nah, industri di sini akan saya jelaskan beberapa, di antaranya ada industri kimia, nanti juga ada industri pangan atau makanan, industri farmasi, dan nanti juga ada industri semen. Nah, yang pertama dalam industri kimia. Jadi proses pengeringan itu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam industri kimia dan biasanya digunakan sebagai tahap akhir sebelum dilakukan proses pengepakan suatu produk atau proses pendahuluan agar proses selanjutnya lebih mudah dan dapat juga mengurangi biaya pengemasan serta transportasi dari suatu produk tersebut. Nah, selanjutnya itu juga ada dalam industri pangan atau industri makanan, di mana pada industri ini biasanya proses pengeringan digunakan untuk pengawetan suatu produk makanan karena mikroorganisme yang dapat mengakibatkan pembusukan makanan itu nggak dapat tumbuh pada bahan yang tidak mengandung air, sehingga untuk mempertahankan aroma dan nutrisi dari makanan agar dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, kandungan air dalam makanan tersebut harus dikurangi dengan cara pengeringan. Nah, selain itu juga dapat mempertahankan nutrisi yang terkandung dalam bahan pangan tersebut seperti vitamin dan mineral. Contoh pengeringan dalam industri makanan atau pangan itu diantaranya ada pengeringan gabah dan pengeringan biji kopi, di mana biasanya pada bahan-bahan di mana pada pangan ini biasanya itu menurunkan kadar air itu sampai mencapai tingkat kadar air yang diisyaratkan di pasaran. Contohnya kalau gabah itu di pasaran proses pengeringannya dibutuhkan sampai mencapai kadar air 14% dan pada biji kopi itu sampai 11% begitu. Selanjutnya itu pada industri farmasi, di mana di industri farmasi itu pengeringan banyak digunakan, itu menggunakan alat oven ataupun tray dryer, di mana kalau penggunaan oven itu biasa berfungsi sebagai pengering granul sebelum diproses menjadi tablet. Dan juga tray dryer itu biasa digunakan untuk pengeringan bahan padatan, butiran, serbuk, ataupun granul yang jumlahnya tidak terlalu besar. Di industri kimia, biasanya proses drying dilakukan sebelum tahap packing
ataupun di tengah-tengah proses untuk meningkatkan nilai guna dari bahan. Salah satu contohnya di dunia makanan, proses drying dilakukan untuk meningkatkan dan mengawetkan makanan supaya tahan lebih lama karena mikroorganisme yang dapat membusukkan makanan akan dihambat pertumbuhannya karena tidak adanya kandungan air dalam material. Selanjutnya, salah satu contohnya dunia farmasi yaitu menggunakan proses freeze drying. Proses freeze drying ini menggunakan prinsip sublimasi di mana material yang melalui tahap drying, freeze drying ini hanya menyisakan kandungan air sebanyak 1%, sehingga material ini sesuai dengan kriteria maupun syarat yang ditetapkan untuk produk-produk olahan farmasi. Jadi pada praktikum drying kali ini, bahan yang digunakan itu berupa zat padat yang akan dikeringkan, misalnya seperti buah-buahan. Nah, alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada pengering rack batch atau tray batch dryer, yang kedua ada oven, yang ketiga ada timbangan, yang keempat ada cawan porcelain, yang kelima stopwatch, dan yang keenam ada pisau. Nah, untuk rangkaian alatnya sendiri kan terdapat alat pengering tray dryer dan juga alat pemanas sebagai sumber udara panas atau electrical heater, di mana kedua alat tersebut itu dihubungkan dengan pipa agar udara panas yang dihasilkan dapat masuk ke dalam tray dryer. Nah, di dalam tray dryer tersebut terdapat 4 rak, di mana tiap-tiap rak akan diisi dengan zat padat yang akan dipanaskan di ruang tray dryer tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Prosedur percobaan dibagi menjadi 2 tahapan. Tahap pertama yaitu pengeringan pada pengering rak, dan tahap kedua ada analisa kadar. Pada tahap pertama, yang harus dilakukan pertama adalah menyiapkan bahan yang akan dikeringkan. Kemudian yang kedua, siapkan alat pengering rak, yaitu tray batch dryer, dan diatur suhunya hingga konstan pada suhu 45 derajat Celcius. Yang ketiga, pengisian bahan ke dalam rak dengan susunan potongan 4x4 buah. Yang keempat, operasi pengeringan dilakukan dengan menimbang sampel pada tiap rak. Tujuannya untuk memperkirakan jumlah air yang menguap setiap interval waktu 5 menit selama 45 menit. Pada saat bahan dikeluarkan dari alat tray dryer dan ditimbang, kemudian stopwatch dihentikan dan dihidupkan kembali saat bahan dimasukkan kembali ke alat tray dryer. Setelah selesai, hasil percobaan dianalisa dan diambil kesimpulan. Tahap kedua yaitu analisa kadar air. Yang pertama, kita menimbang 20 gram bahan yang akan dianalisa sebelum proses pengeringan. Kemudian yang kedua, memasukkan bahan ke dalam cawan porselen, lalu cawan beserta bahan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius sampai kering, lalu ditimbang. Yang ketiga, hitung selisih berat bahan awal dan akhir serta didapat kadar air. Yang keempat, membuat tabel waktu moisture rata-rata dalam kecepatan pengeringan. Yang kelima, dari hasil pengolahan data kemudian digambarkan grafik hubungan antara drying rate dan moisture content.